Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur pada Jumat 11 Oktober 2024 hari ini. Pada peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan usai meresmikan Istana Negara. Pasalnya, sebelumnya ia sempat berjanji bahwa Ibu Kota Nusantara akan selesai sebelum dirinya turun. Bahkan ia mengaku akan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Namun faktanya hingga saat ini, hanya Istana Negara yang diklaim sudah rampung pembangunannya. Bahkan pembawa acara salah satu media nasional di Indonesia sempat kagok dengan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pembawa acara terlihat bingung dengan yang diresmikan oleh Jokowi antara Ibu Kota Nusantara dengan kantor Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Jumat 11 Oktober 2024 hari ini. Pada peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sangat kecil kemungkinan bahwa IKN ini mangkrak, dan kita lihat Pak Jokowi sendiri dalam beberapa pernyataan bersama Pak Prabowo telah berjanji, dan itu semua ada media massa juga, bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan IKN. Jadi kalau yang saya lihat itu hanya mungkin mengenai Kepres, ya itu tergantung lagi, karena memang di tahap untuk pelantikan presiden itu kalau nggak salah di Ibu Kota Negara, ya, dan disaksikan nanti Bang Refli yang lebih paham ketatanegaraan boleh membetulkan, ya. Intinya bahwa pengambilan sumpah jabatan presiden dan wapres itu di hadapan MPR, ya, Bang Refli, ya. Dan itu kalau nggak salah tanggal 20 Oktober. Kebiasaan, ya. Walaupun dalam konstitusi tidak ada tanggal 20 Oktober, tapi dalam konstitusi itu ada menyebutkan di Ibu Kota Negara. Jadi saat ini pembangunan plaza legislatif yang kemungkinan di batch 3, tahap 3 itu belum ada. Faisal Assegaf memberikan kritik menohok kepada juru bicara Presiden Jokowi, Sylvester Matutina, terkait dengan proyek IKN yang disebut akan mangkrak usai Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Memang, sebelumnya Jokowi disebut akan berkantor di IKN Kalimantan Timur selama 40 hari, mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024. Ia berencana berkantor di ibu kota baru menjelang lengser pada 20 Oktober mendatang. Sejumlah agenda seperti sidang kabinet dan groundbreaking proyek pembangunan IKN sudah dilaksanakan. Namun ternyata Jokowi tidak berkantor di IKN selama 40 hari penuh. Maka, Bang Silver, kita boleh saja membuat sajak narasi yang indah untuk menutupi kegalauan Pak Presiden Jokowi. Tetapi realita mengatakan usai tanggal 20 nanti ada perbedaan yang signifikan antara Prabowo yang sudah melihat jalan panjang situasi kepemimpinan yang amburadul ini. Hal itulah kenapa Faisal Assegaf terus mempertanyakan proyek IKN yang menurutnya akan mangkrak lantaran dari gestur politik yang diungkapkan oleh Prabowo Subianto. Prabowo seperti tidak minat untuk melanjutkan IKN. Ia lebih memprioritaskan terkait dengan ketahanan pangan dan juga gizi masyarakat. Karena itulah Faisal Assegaf menyebut bahwa ada kepanikan Jokowi jelang lengser pada 20 Oktober mendatang. Saya mau juga beri masukan buat kawan-kawan di lingkaran Jokowi untuk berhenti euforia, menitipkan beban kepada Prabowo yang dipilih oleh rakyat. Tidak ada satu sejarah di Republik ini peralihan kekuasaan itu
dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto melakukan tindakan yang spesifik kepada Soekarno. Begitu juga dari Soeharto kepada Habibie menjalankan agenda untuk kepentingan melindungi Soeharto dan menjalankan proyek-proyek strategi Soeharto. Proyek penerbangan di Bandung tutup, tidak jalan, bangkrut. Begitu juga Habibie yang dikenal dekat dengan Gus Dur juga tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Habibie. Dan seterusnya dan seterusnya. Jokowi kepada SBY yang jelas-jelas berharap jembatan Selat Sunda nilainya 200 triliun yang bisa memperkuat rasa persatuan nasional kita, bisa terjadi mobilisasi ekonomi yang efektif, diabaikan oleh Jokowi. Bahkan dalam kasus skandal dalam proyek Hambalang, Jokowi melakukan provokasi bahwa SBY gagal.